أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وعافية في الجسد وعازلة في العلم وبركة في الرزق. Lapor pembukaan prop legal drilling siap. Ajukan. Sama-sama kita hormati, kita banggakan bahwa Dirtimas Polda Sumatera Selatan, Bapak Kombes Pol Heru Trisaksono SIKDSI beserta tim untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ini. Kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan kegiatan yang sangat strategis sekali. Kegiatan-kegiatan ilegal yang ada di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin. Bagaimana kegiatan-kegiatan illegal drilling ini bisa kita minimalisir. Saya pengen bisa pantun kayak Bu Jauh. Jadi pikir malah apa pasti semuanya Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ini kesempatan langka yang sudah saya tunggu lama ini, ya. Saya sama Bu Lisbeth itu, ya, dan tim sudah merumuskan ini lama sekali. Tidak hanya hidup hari ini, ya. Kita tidak hanya hidup hari ini, tapi kita juga akan hidup untuk anak cucu kita supaya bisa menikmati alam yang ada di lingkungan kita ini. Siapa yang menjaga? Bukan orang mana? Bukan orang OI sana mau jaga orang Lubang, nggak mungkin. Ya, bukan orang mana? Linggo sana mau datang ke sini mau jaga alam, nggak mungkin. Yang menjaga sana, saudara-saudara sekalian. Diingatkan kalau ada saudara-saudara yang masih tadi melakukan hal-hal yang itu merusak lingkungan, ingatkan. Operasi illegal drilling dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk melihat sampai sejauh mana potensi-potensi yang bisa dikembangkan di wilayah Muba ini, terutama yang memang banyak pelaku drilling, untuk masyarakat diberdayakan sehingga ini akan ke depan akan merubah mindset mereka. Memang ini nggak bisa cepat, guys, nggak bisa cepat. Paling tidak dalam jangka waktu tertentu nanti ini akan merubah mindset mereka. Hari ini kita binlu, pembinaan dan penyuluhan. Besok kita ada binlat, pembinaan dan latihan 2 hari ya Bu ya. Ada 4 strategi yang pengen saya sampaikan. Yang pertama dalam mewujudkan dan memelihara Kamtipmas itu, yang pertama strateginya adalah membangun manusia atau SDM, sumber daya manusia. Apa yang dibangun? Yang dibangun adalah jasmaninya, ya. Makanya ada pepatah, main ke sana, incorpore sano. Kamu ke sana, saya ke sini. Bukan itu pepatah Yunani. Yunani itu dekatnya Lahat, situlah kira-kira. Sebelahnya Lahat ya. Nah, itu pepatah Yunani yang sudah ditulis slogan atau apapun itu. Kalau itu munculnya di zaman-zaman dulu itu sudah melalui kajian. Yang kedua, pembinaan rohani dan mental. Kenapa rohani dan mental itu harus mencintai negaranya, dia tidak akan merusak alamnya dan lain sebagainya. Jadi itu produk itu supaya bisa dijual UMKM.
UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka sudah kekurangan pangan. Banyak macam mikir peningkatan keamanan kawasan. Ini Pak Kapolsek, ya, Pak Kapolsek harus membuat semua 21 desa itu rawan. Ada desa yang rawan, ada desa yang setengah rawan, ada desa yang rawan. Ya, yang merumuskan siapa? Ya. Penting sekali kita pahami bahwa illegal drilling ini banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Nah, ini lingkungan rumah-rumah di sekitar, ya, kita lihat di sini, ya, rumah-rumah di sini kan kontaminasi yang terkawinnya itu cukup lama, ya, jadi nanti kalau bapak-bapak untuk bisa ditanamkan kembali. Nah, jadi ini untuk kita sama-sama melihat dampak, ya. Nah, ini saya coba diklik mas videonya. Ini video singkat. Ini kejadian yang baru terjadi di Tuang sini. Ya, lihat tuh api di situ, ya, semburan liar. Ini saya coba sampaikan kejadian-kejadian illegal drilling yang cukup banyak terjadi di tahun ini. Sama tidak melakukannya karena memang selain melanggar hukum, ya, tidak pidana, merugikan kita juga, ya, merugikan keluarga. Ini pertama saya dari keselamatannya dulu. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah melihat, ya, padahal kita kerja. Kenapa? Karena di dalam tanah itu dia kan ada tekanan, ya, ada tekanan sama kayak gunung mau meletus lah kurang lebih. Itu ada panas, ada magma, meledak, ya, gitu. Nah, begitu kita melakukan bor, ya, kayak bor air gitu, pakai sumber bor itu, pakai bor, tapi tidak dilengkapi dengan alat-alat yang memadai, yang baik, ya, memang yang untuk mengebor minyak, ya, karena di situ ada semacam katup, ya, untuk menjaga agar tekanannya itu terkontrol, ya, tidak liar, ya. Nah, itu supaya tidak jadi semburan yang liar tadi, harus diamankan. Kadang-kadang kalau kita ngebor itu kan pakai bor, ya, terus dalam berapa 100-200 meter, 300 meter, ya, dapat air, udah munculnya air, nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba kita gas atau minyak, itu harus ada katup, ya, semacam valve untuk menjaga semburan liar tersebut tidak keluar. Mengolah sumur tuan, sumur Belanda. Dan di sini apa tidak sebaiknya kan dari Pertamina ada pembinaan atau penyuluhan pendekatan dengan masyarakat tentang bagaimana untuk mengurangi dampak-dampak yang akan terjadi itu di masyarakat. Tadi saya dikatakan, ya, Pertamina siap membina. Setiap orang yang melakukan eksplorasi atau eksplorasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Barangkali kawan-kawan yang terdahulu dari Pertamina terutama saya pikir sudah ini, ya, sudah menjelaskannya. Ada satu baru Pak, undang-undang tentang migas. Undang-undang 32 tahun 2009. Ini undang-undang lingkungan hidup. Undang-undang lingkungan hidup ini sudah cukup berat atau kerusakan lingkungan hidup. Fungsi asalnya wajib melakukan pencegahan, penanggulangan, dan lain-lain. Ada banyak langkah-langkah. Kami akan memberikan gambaran secara ringkas bahwa kita ada undang-undang yang mengatur tentang peroperasian. Kedua, ada yang mengatur tentang UMKM. Jadi kalau Bapak bergerak di bidang usaha koperasi sebagai anggota koperasi atau ketua UMKM, itu ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang inilah yang memberikan peluang kepada Bapak-bapak sekalian untuk mengembangkan usaha di bidang perkoperasian dan UMKM. Kami akan memberikan sekilas informasi bahwa
Koperasi yang ada di Kabupaten Musi Banyu-Asin ini sebanyak 372. Jadi pemerintah dalam hal ini dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten itu perhatian ke koperasi ini sangat besar di UMKM. Jadi Pak Juanda dari YLE yang memang Pak itu solusinya apa buka usaha UMKM. Kita siap backup. Pada prinsip kita siap backup. Yang tadi Bapak masih bisa masukkan dengan melalui e-katalog. Ada ya kalau buka usaha makanan dan minuman di sana. Program kami Pak dari perusahaan seperti ini, harapan masyarakat ini kan illegal drilling ini kan awalnya itu ilegal, sehingga membuka pikiran masyarakat untuk minimal pelan-pelan beralih ke UMKM. Kebetulan narasumber hari ini Pak Jul, dan itu kita di sini nih, Pak kita siapa sini karena ini bantuan dari rekan-rekan Bank Konservator, sehingga harapan masyarakat muda ini bisa seperti ini, tapi kita laksanakan di tingkat kecamatan. Nanti koordinasi dengan Pak Jul, koordinasi dengan Bank Konservator, sehingga persyaratan apa sih yang mereka butuhkan untuk bantuan UMKM. Itu. Mohon penjelasan ke rekan-rekan ini Pak, selama ini kerjasama dengan Bapak-bapak Ibu, kenalkan saya Biantara dari Bank Konservator. Jadi memang kalau ini bukan ini ilegal dan kecamatan yang terdampak teralih bisnis lah seperti itu. Jadi kalau Bank Konservator yang pertama itu Pak, kalau kita itu mendukung UMKM itu lewat program KUR. Ya. Apa sih kata Bapak? Kredit usaha kecil. Itu rakyat kebetulan rakyat. Jadi bisa pinjaman dimulai 10 juta itu tambah jaminan, kemudian ada yang 100, kemudian ada yang sampai 500. Bunganya itu 6% per tahun. Itu memang dari pemerintah pusat bersama dengan Bank Sumsel dan bank lain. Jadi kalau Bapak Ibu berminat, dari dulu kita siap memfasilitasi untuk KUR. Kemudian juga kalau kita sudah bersama juga, mungkin Bapak Ibu bisa menjadi mitra binaan kita. Jadi mitra binaan itu apa yang dibutuhkan Bapak Ibu, kita bantu. Itu dari niatnya. Nah seperti ini Pak, namanya masyarakat itu tidak ngerti di perizinan Pak ya. Itu paling susah di perizinan. Mana sih kami akan dengan perizinan? Jadi konsep ke depan sudah seperti ini Pak. Dari rekan-rekan Kasat Bimas Polres kerjasama dengan Kanit Bimas Polsek Kecamatan untuk mengumpulkan warga. Siapa sih yang pengen seperti tadi? Sehingga nanti ada yang memfasilitasi. Mungkin harapannya seperti itu Pak. Jadi kegiatan sekarang ini sangat luar biasa di kota, tapi ada mininya di tingkat kecamatan. Jadi seperti itu ya Pak. Ya. Ya. Tapi tingkat kecamatan. Berarti itu program pemerintah KUR tadi Pak ya? Ya, pemerintah. Kredit usaha rakyat. Bahwa saya selaku medik veteriner. Kalau tidak tahu medik veteriner itu dokter hewan. Dokter hewan di BPTU HPT Sumbawa. Jadi saya di sana bekerja sudah cukup lama juga. Di BPTU HPT Sumbawa itu ada ayam, ternak ayam, ada juga ternak sapi. Jadi saya karena saya dokter hewan, saya bisa di keduanya, di ayam maupun di sapi. Peternakan sapi ya, manajemen dari pertanian, kemudian ada pemeliharaannya, ada kesehatannya, ada pakannya, pengolahan limbah dan pemasangan intensif dan ada ekstensif. Kalau intensif itu pemeliharaannya di kandang. Kalau semi intensif itu pagi sampai sore dibiarkan, kemudian malam pulang ke kandang. Kalau dia ekstensif itu dia murni dibiarkan. Itu banyak daerah timur biasanya digembalakan langsung, pokoknya hidupnya itu di padang pengembalaan. Di kami juga ada beberapa sistem sebenarnya. Ada juga sapi itu kami pelihara di kandang. Ada itu juga yang semi. Ada juga yang full jadi padang pengembalaan. Jadi di BPTU Sumbawa sini ada 3 sistem yang sekarang. Dan mendapatkan sapi gratis. Gratis gampang beli atau utang kan? Bagaimana gratis? Itu maksudnya? Iya. Bisa digeser ke Kabupaten Muba ini, gitu loh. Ya betul? Iya.
masih punya nilai. Pada kelompok tani peternak. Jadi syaratnya itu harus kelompok tani ternak, dan itu memang sudah memiliki pengalaman beternak biasa gitu, atau minimal itu ada potensi peternakan di sekitarnya. Tetapi untuk lebih lanjutnya, Bapak-bapak bisa atau Ibu bisa komunikasi dengan dinas peternakan kabupaten setempat, karena yang mengakomodir itu, yang akan memberikan penjelasan itu bisa dari dinas kabupaten. Pak ya, semua ada materi-materi yang disampaikan itu mau dipraktek. Nanti kalau umpamanya ada yang kurang-kurang, silakan. Bapak kan ada nomor telepon aku ya yang ada minta tadi, langsung ke Pak Kasat Bimas. Nah, insya Allah ditanggapin, kita cari solusinya. Gitu aja. Oke. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula. Karena kita sudah pernah adakan seperti ini. Tapi sekali pertama kali. Oh ya. Pertama kali. Berarti Mas Abang udah berapa? Kurang lebih 7 tahun. Oh, 7 tahun. Sekarang berapa? Kerjasama ya? Kerjasama. Kalau pakannya? Pakannya kalau di sini kita pakai ongo, pakai bedak, sama campur ini rumputnya. Yang namanya bekatul. Jadi langsung Ya, konsentrasi betul. langsung. Jadi bekatul itu limbah dari apa? Pala padi dengan bekatul. Ya. Intinya kalau kita sekarang itu kan berasnya putih ya Pak ya? Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang. Kalau beberapa materi tadi mulai dari kemarin sampai hari ini, kalau diterapkan di desa-desa Bapak. Nanti kalau berhasil undang kita ya. Boleh. Yang penting bantuan duitnya dulu Bu, baru berhasil. Sama-sama Bu. Sekali lagi terima kasih. Ya, foto terakhir kan. Foto kita di sini. Kita sambil